Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyu Mutiarasari dari 3 PGMI-A. Saya akan menjelaskan tentang akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak yang berlangsung dari 6 tahun sampai anak mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Oleh orang tua disebut sebagai usia yang sangat menyulitkan. Oleh pendidik disebut usia dasar, sekolah dasar. Dan oleh ahli psikologi disebut sebagai usia berkelompok. Pertumbuhan fisik di akhir masa kanak-kanak yaitu pertumbuhan fisik yang lambat pada akhir masa kanak-kanak. Biasanya dipengaruhi oleh kesehatan gizi, imunisasi, seks, dan intelijensi. Keterampilan pada masa akhir kanak-kanak yaitu keterampilan pada masa akhir kanak-kanak dapat digolongkan ke 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, keterampilan menolong diri. Yang kedua, keterampilan menolong sosial. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat, keterampilan bermain. Berbicara di masa akhir kanak-kanak. Semua bidang dalam berbicara atau ucapan, kosakata, dan struktur kalimat berkembang sangat pesat seperti halnya pengertian. Namun, isi pembicaraan cenderung merosotnya emosi dan ungkapan-ungkapan emosi. Anak yang lebih besar mengendalikan ungkapan-ungkapan emosi secara terbuka, menggunakan katalis emosi untuk meredakan diri dari emosi-emosi yang terkekang sebagai akibat dari tekanan sosial untuk mengendalikan emosinya. Kelompokan sosial dan perilaku sosial. Akhir masa kanak-kanak disebut usia berkelompok karena anak berminat dalam kegiatan dengan teman yang mengharapkan anak untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola perilaku, nilai-nilai, dan minat anggota-anggotanya. Sebagai anggota kelompok, anak sering lawan standar orang tua, mengembangkan sikap menentang lawan jenis, dan berprasangka kepada semua yang bukan anggota kelompoknya. Ada status sosiometris. Status sosiometris anak berkisar dari yang populer sampai yang secara sosial terkucil. Sekali status anak terbentuk dalam kelompok sosial, hal ini sulit diubah, baik status sebagai pemimpin, pengikut, atau dikucilkan. Perkembangan kode moral. Pada akhir masa kanak-kanak, sebagian besar anak mengembangkan kode moral yang dipengaruhi oleh standar moral kelompoknya dari hati nurani yang membimbing perilaku sebagai pengganti pengawasan dari luar diperlukan pada waktu anak masa kecil. Sekalipun demikian, pelanggaran di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tetangga masih sering terjadi. Selanjutnya, minat pada akhir masa kanak-kanak. Minat anak yang lebih besar lebih luas daripada anak yang lebih kecil dan meliputi banyak minat baru, antara lain. Yang pertama, minat kepada nama. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tubuh manusia. Yang keempat, seks. Yang kelima, sekolah. Yang keenam, pekerjaan masa depan. Yang ketujuh, simbol status. Yang kedelapan, otonomi. Perubahan dalam hubungan keluarga pada akhir masa kanak-kanak. Kemerosotan dalam hubungan keluarga yang merupakan ciri dari periode ini mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial yang mempunyai dampak kuat pada kepribadiannya melalui pengaruh penilaian diri, terlebih bila kesenjangan antara konsep diri nyata sangat besar, karena hal ini bertindak sebagai penghambat dalam usaha anak mencari identitas diri.